Ada Iya, pengaruh perubahan kehidupan atau gaya kehidupan gitu ya Mbak ya? iya. Kalau dulu gayanya seperti apa kalau dulu itu? Dulu orang-orang zaman dahulu Heeh. itu lebih sederhana kehidupannya. Lebih sederhana? Iya, Hmm. lebih menyayangi satu sama lain. Oh. Silaturahminya juga Oh gitu. bagus. Gak kayak sekarang Heeh. orang-orangnya lebih cuek, lebih angkuh, lebih membanggakan dirinya. Hmm. Makanya saya sedih melihat orang-orang zaman sekarang ini. Sedih Mbak ini ya? Sedih sekali leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini sebenarnya. Oh. Tapi mau bagaimana lagi, memang ini sudah saatnya. Oh, sudah saatnya ya. Sudah masuk akhir zaman Iya, juga. iya. Kalau dari leluhur-leluhur dari Sunda melihat kejadian banjir bandang dan juga beberapa bencana ini, terutama yang tadi di Bandung Barat itu, bagaimana ini, Mbak? Nanti lebih luas lagi di Jawa Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Randy. Mas Randy. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada yang telah menonton channel Padepokan Bedek, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Padepokan Bedek, membagikan setiap video-video yang ada, memberikan like dan memberikan komentar serta doa-doa kepada kita semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber semua. Semoga doa-doa dari subscriber juga berbalik kepada subscriber yang mendoakan kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar dan juga doa dari subscriber karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang ringan maupun parah, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan total kepada subscriber. Amin. Serta semoga Allah juga ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang dalam masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Apapun itu masalahnya, baik itu masalah rezeki, Allah buka pintu-pintu rezekinya, baik itu masalah rumah tangga, masalah anak, masalah keluarga, masalah lingkungan, Allah berikan jalan keluar atas itu. Teruntuk masalah riba, semoga Allah mampukan untuk segera melunasi hutang ribanya. Amin. Dan nantinya setelah lunas Allah berikan kemampuan dan kecukupan juga untuk subscriber Padepokan Bedek dalam tidak lagi mengambil hutang ribanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang lama, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya. Dan setiap hajat yang tidak terkabul Allah berikan yang terbaik atau gantinya yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, atau dulunya sudah mempunyai pasangan tetapi sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah,
tapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang nanti sehat jasmani dan rohani, yang nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bledek, semoga Allah senantiasa berikan sakinah, mawadah, warohmah. Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, jalur anak-anaknya, jalur tanggungan-tanggungannya, jalur rumahnya, jalur usaha-usahanya Allah buka, dan Allah hancurkan segala penghalang-penghalang yang menghalanginya. Amin. Amin. Serta juga semoga Allah senantiasa melindungi keluarga subscriber Padepokan Bledek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Randy. Gimana kabarnya Mas Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dalam situasi kondisi yang sekarang ini menginjak bulan Desember ini ya Mas ya, penuh dengan ketidakpastian, terutama juga masalah cuaca ini ya. Sehat berarti ini Mas Randy ya? Alhamdulillah sehat. Bahagia Mas Randy? Alhamdulillah. Bahagia ya Mas? Alhamdulillah bahagia ya. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh subscriber Padepokan Bledek dalam menonton video ini. Bahagia selalu, penuh canda, penuh tawa dalam setiap kesempatan yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berkenaan dengan banyaknya bencana-bencana yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia ini, yang awal mulanya kemarin terjadi juga letusan gunung Gunung Semeru ya Mas ya, yang ada di Jawa Timur, Lamongan, kemudian disusul dengan peristiwa bencana banjir bandang yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, dan juga pada saat itu kemarin juga ada letusan atau erupsi Gunung Merapi ini Mas ya. Gunung Merapi ada di Sumatera juga mengalami letusan, dan tidak lama dari itu juga ada bencana banjir bandang. Sebelumnya juga banjir rob yang ada di Jakarta ya, dan banyak kota-kota besar lainnya sekarang ini sudah mengalami banjir bandang. Nah, kita ini akan mencari tahu ini banjir bandang yang terjadi di Bandung ini ya Mas ya. Terjadi banjir banjir bandang di Bandung ini yang kalau sekarang ini ada di Bandung ya kan. Kemarin juga banyak, terutama ada di Bandung Barat atau sekitar Bandung ya. Nah, kita nanti akan coba mencari tahu ini sebenarnya pola-pola nih bencana-bencana air ya, khususnya di Jawa Barat ini ada apa ini Mas Randy ya kan? Tentang bencana banjir bandang yang ada. Apakah ini respon alam biasa atau sebenarnya ada sebuah pesan yang disampaikan alam kepada kita semua, terutama di kawasan Jawa Barat ini, karena kita tahu tahun-tahun sebelumnya juga terjadi banjir longsor yang ada di Sukabumi atau banjir bandang yang ada di sana, kemudian yang ada di Puncak Bogor, kemudian yang ada di banjir waktu dulu besar itu ya, yang ada di Bekasi juga ya. Nah, pola-pola gelombang air ini semakin hari memang bencana yang berkenaan dengan gelombang air ini memang tidak bisa kita indahkan ya, karena juga cuaca juga sekarang ini hujan terus-menerus ya, dengan cuaca seperti ini. Nah, nanti kita akan mencari tahu khususnya yang ada di Jawa Barat ini, yaitu tentang peristiwa banjir bandang yang sekarang terjadi ya, yaitu yang terjadi di Bandung Barat. Apakah ada pesan alam untuk kita semua? Nah, nanti kita akan coba mencari tahu. Untuk itu, sudah siap Mas Randy? Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya. Mas Randy tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini apabila pakai dalam musuh otomatis terpental dan hancur kun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, bantu saya melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Randy. Apabila dalam jalur kepekaannya Mas Randy ada yang menutupi atau menghalangi, otomatis langsung hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana Nirwana, bantu saya menarik salah satu makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang bencana banjir yang ada di Bandung Barat, yang merupakan salah satu leluhur dari Sunda. Ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dan Sang Yang Nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Randy. Apabila ada penyusup dan bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dan izin Sang Yang Nirwana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dan izin Sang Yang Nur Cahayana Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Randy terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Randy. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha, siapa ini saya berbicara ini? Saya mau bodas. Oh, mau bodas? Oh, ini benar mau bodas ini? Oh, tapi sudah berwujud manusia atau masih berwujud mau ini? Kadang saya suka berubah-ubah. Oh, suka sesuai dengan kondisi dan keadaan saya nanti. Oh iya, suatu iya. tempat itu. Berarti fleksibel ya Mbak? Saya panggil Mbak aja ya, ya. Atau Ya silahkan. Nah, Mbah mau bodas ini kan tadi sudah datang mengucapkan salam kepada saya ya. Artinya Mbah sudah muslim ini, betul? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nggih, Mbah mau bodas ini yang mengislamkan siapa ini kok bisa Islam dan mengucapkan syahadat ini? Alhamdulillah. Saya dimuslimkan oleh pasukan-pasukan beliau. Pasukan-pasukan beliau itu maksudnya beliau ini siapa? Sang Yang Nur Cahayana Nirwana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pasukan beliau sudah memuslimkan Mbah ya? Alhamdulillah. Ini sudah lama itu? Sudah. Oh sudah lah. Terus sekarang ini Mbah tinggal di mana ini? Saya ada di Jawa Barat. Oh Jawa Baratnya sebelah mana? Saat ini saya ditugaskan di Tangkuban Perahu. Oh di sana, di Tangkuban Perahu sana? Ya. Ya. Nggih. Terima kasih ya Mbah Mau ya. Sudah datang ke Padepokan Bedek ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini dijalankan ya Mbah ya. Ya, sama-sama. Ini sudah tahu belum ini kenapa Mbah Mau bodas ini bisa datang ke Padepokan Bedek ini? Sudah tahu belum ini? Ya sudah. Oh sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya diizinkan untuk hadir di sini. Oh nggih. Untuk menyampaikan pesan-pesan. Mau menyampaikan pesan-pesan ya? Ya. Nah ya ini Mbak, tentunya kan sekarang ini kan melihat kondisi yang ada ya Mbak Mau ya. Apa itu namanya tentang bencana-bencana, fenomena bencana yang ada di Nusantara ini. Kan ini dari gunung dan juga dari air ini ya Mbak ya. Kemarin kan ada gunung yang ada di Jawa Timur, kemudian di Sumatera juga, kemudian gelombang air di Pulau Sumatera, dan baru-baru ini, belum lama ini ya Mbak ya, itu yang ada di Bandung ya kan, khususnya di Bandung Barat ini ya Mbak ya. Nah ini
Mbah Maung Bedes tentunya mengerti kan kalau situasi kondisi di Jawa Barat itu seperti apa, ya? Ya, Nah, ini bisa diceritakan kepada kita semua ini, Mbak. hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Oh gitu. Ya, sebenarnya kejadian-kejadian yang saat ini dialami oleh manusia tidak luput dari semua perbuatan-perbuatan buruknya, sehingga berdampak kepada alam semesta ini. Hanya saja manusia-manusia ini sulit memahami apa maksud dari tujuan bencana-bencana ini. Seharusnya manusia-manusia ini sadar, lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta, memperbaiki semua tingkah lakunya, sehingga alam semesta ini pun akan menyeimbangkan, menyelaraskan semuanya. Ya, memang ini sudah waktunya. Waktunya apa ini? Bencana ini terjadi karena tadi manusia-manusia tidak mau sadar akan tingkah-tingkah lakunya yang sering sekali menzolimi sesama manusianya sendiri, suka mengambil keuntungan-keuntungan dari manusianya itu sendiri, sehingga merugikan orang lain. Memanfaatkan dia, Mbak, ya? Ya, Tapi sebelum nanti jauh melangkah ya, jauh bahwa kalau banjir bandang ini berkenaan dengan apa ya? Ya kan secara umum kan sudah dijelaskan Mbah Maung kan ya. Nah, saya mau tanya ini Mbak, sekarang kondisinya di Jawa Barat ini, terutama Bandung Barat yang objek wisata saja terkena banjir bandang ini, seperti apa ini Mbak? ya memang ini sudah waktunya juga menjadi suatu peringatan supaya mereka tidak terlalu sibuk akan duniawi, sehingga mereka lebih mendekatkan dirinya, memperbaiki dirinya, dan juga memperbaiki hubungan-hubungan sesama manusia dan juga kepada Sang Pencipta. Semuanya itu harus diselaraskan, diperbaiki secara jasmani maupun rohaninya. Nah, kalau secara kondisi ini, maksudnya banjir bandang ini secara kondisi ini gimana ini? Awal mulanya itu dari apa ini? Atau kan tadi ada penebangan hutan yang ada di bukit-bukit, atau sebenarnya apa ini? Kalau dari sisi alam dulu, Mbak Maung. Dari sisi alam memang lebih seharusnya manusia-manusia ini menjaga alam ini dengan baik, karena memang manusia-manusia ini diamanahkan untuk menjaga alam semesta ini, karena ini adalah tempat persinggahannya sementara di dunia ini. Tetapi karena mereka kurang amanah, makanya seperti ini. Maksudnya kurang amanah gimana? Ya, banyak mereka mengambil keuntungan-keuntungan dari alam ini, tetapi mereka tidak mengembangkan lagi atau mengembalikan lagi. Oh, jadi ini alam marah ini? Ya, seperti itu. Seperti itu. Makanya manusia harus lebih sadar lagi akan hal-hal itu. Oh, gitu ya. Lah, ini yang terjadi banjir bandang di Bandung Barat ini sebenarnya kan kalau ditarik kan, itu kan hampir sama seperti yang ada di Sumatera ya, Pulau Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Nah, ini apakah ada sebuah relasi terarah situ atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya ini untuk seluruh Nusantara. Oh, ini untuk seluruh Nusantara? Ya, tapi khususnya untuk di Jawa Barat ya sama juga. Seperti itu semuanya. Perbaikilah diri kalian dan jagalah alam semesta ini dengan baik. Apa yang telah kalian rusak, kembalikan lagi. Tanami lagi apa yang harus kalian tanam, sehingga penyerapan-penyerapannya bisa kembali normal. Jadi seperti itu.
Itu kalau di sisi alam ya Mbah ya, Bambang Bodas ya. Nah, ini kan bahkan juga secara goibnya kan dulu kan berbentuk maung ya, atau harimau atau itu ya, atau macan gitu ya. Ya. Nah, itu kalau di hutan itu kalau dulu seperti apa ini? Waktu zaman Mbah dulu ini. Ya toh? Di hutan itu dulu banyak sekali pepohonan-pepohonan yang benar-benar terjaga. Sehingga dari segi udara maupun dari tanaman-tanamannya, air-airnya pun terjaga. Air terjaga. Semuanya terjaga. Walaupun dulunya kan juga masih ada, maksudnya dulu kan ada manusia juga kan? Iya. Tapi manusia-manusia zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau dulu gimana? Mereka itu lebih amanah, lebih menjaga alam semesta ini, lebih menyayangi alam semesta ini, sehingga asupan-asupan udara yang masuk ke dalam tubuh mereka itu lebih baik, lebih segar, lebih sejuk, lebih nyaman. Gitu ya? Tidak seperti sekarang hawanya panas sekali. Oh iya, banyak panas ya Mbak ya? Ya. Oh ya. Nah, tentunya kan kalau seperti itu kan memang itu karena pengaruh apa ini? Kok kenapa perbedaan manusia dari zaman dulu dari zaman sekarang itu kok mempengaruhi itu? Memang sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semua ini? Ya karena manusia zaman sekarang ini lebih mengedepankan nafsunya. Sehingga dia tidak sadar banyak kemaksiatan yang telah dia lakukan. Nah, kenapa kok bisa mengedepankan nafsunya itu? Apakah ada yang dicari atau sebenarnya ada pengaruh energi dari luar yang memang begitu eksternal lah artinya ya kan? Dari luar dirinya atau memang zamannya juga sudah memasuki zaman akhir atau bagaimana ini Pak? Ya memang seperti itu. Orang-orang di Nusantara ini banyak terpengaruh dengan orang-orang di luar sana. Sehingga mereka ingin kehidupan mereka nyaman seperti orang-orang yang di luar sana. Sehingga zaman ini akhirnya mengikuti yang disebutkan akhir zaman itu. Oh gitu. Ada pengaruh perubahan kehidupan atau gaya kehidupan gitu ya Mbak ya? Kalau dulu gayanya seperti apa kalau dulu itu? Dulu orang-orang zaman dahulu itu lebih sederhana kehidupannya. Lebih sederhana? Iya, lebih menyayangi satu sama lain. Silaturahminya juga bagus. Oh gitu. Gak kayak sekarang orang-orangnya lebih cuek, lebih angkuh, lebih membanggakan dirinya. Makanya saya sedih melihat orang-orang zaman sekarang ini. Sedih Mbah ini ya? Sedih sekali leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, memang ini sudah saatnya. Oh, sudah saatnya ya. Sudah masuk akhir zaman juga. Kalau dari leluhur-leluhur dari Sunda melihat kejadian banjir bandang dan juga beberapa bencana ini, terutama yang tadi di Bandung Barat itu, bagaimana ini Mbak? Nanti lebih luas lagi di Jawa Barat ini. Ya sebenarnya kami sudah diamanahkan untuk menjaga khususnya di Jawa Barat ini supaya bencananya tidak terlalu besar, meskipun ada tetapi tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Meskipun manusia itu berpikir bahwasannya bencana ini besar sekali, tetapi sebenarnya secara goib bencana itu akan lebih besar jika kami sebagai leluhur tidak menjaganya. Artinya ini masih ada rasa kasih sayang leluhur dengan anak cucunya gitu ya? Kalau saya tangkap begitu ya? Seperti itu. Nah, ini Mbah mau Bodas kan tugas yang ada di Tangkuban Perahu ya ini ya, ya kan? Nah, tentunya kan apa itu namanya tidak sembarang ya bertugas di sana ya Mbak ya? Memang ada apa ini di Tangkuban Perahu ini? Tangkuban Perahu itu tempat perkumpulan kami para leluhur. Oh leluhur tanah Pasundan ini ya? Di Jawa Barat ini. Tanah Pasundan itu ya? Ya benar. Beradanya di sana?
Ya, kami Iya. berkumpul di situ semua. Dikumpulkan menjadi satu Jadi satu ya. oleh sosok. Nah, tentunya kan kita lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa apa itu namanya, selalu setiap zaman itu ada wali atau ada sosok apa itu kekasihnya Allah ya Mbak ya. Ya, Nah ini kalau di Jawa Barat ini kondisinya itu seperti apa ini Pak? ya tadi saya mau menyampaikan Gimana? kami para leluhur dikumpulkan oleh sosok waliullah untuk menjalankan tugas, sehingga kami dikumpulkan menjadi satu di Tangkuban Perahu ini untuk menjalankan amanah dari beliau, menjaga kestabilan yang ada di tanah Pasundan ini. Meskipun nanti akan ada bencana, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang akan selamat. Sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh beliau. Jagalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Oh begitu ya Pak ya? Ya, Jadi berarti ini sosok beliau ini sebagai peredam bencana dari Jawa Barat dong ini ya? betul sekali. Oh ya luar biasa ya. Ya toh? Masya Allah sekali ya Mbak ya. Nah ini kalau boleh tahu ini bisa digambarkan ini Mbak. Ya toh? Sosok beliau ini seperti apa itu loh? Apakah memang berpakaian yang serba luar biasa seperti banyaknya pemuka-pemuka atau banyak orang-orang yang mengetahui ilmu agama? Sebenarnya seperti apa ini Pak? Beliau itu adalah sosok orang yang sangat sederhana, tetapi beliau sangat beribawa. Cahaya beliau itu sangatlah terang, sehingga seluruh alam gaib itu ketika kedatangan beliau sangat sekali antusias. Itu bagi yang sudah muslim. Ya, betul Kalau sekali. yang belum muslim, Yang belum muslim itu mereka akan menjauh ya. karena tidak kuat dengan cahaya. Cahayanya. Nah, ketika suatu tempat itu didatangkan oleh beliau ini ya Mbak ya, artinya keberkahan apa? Tadi kan bahwa kalau dalam sisi gaib kan mengatakan bahwa antusias makhluk gaib ya kan, terutama yang muslim ya Mbak ya, ini kepada beliau yang datang, dan yang non atau yang masih fasik itu tidak kuat dengan cahaya. Kalau suatu tempat didatangi oleh beliau itu seperti apa itu Mbak? Efek dari suatu tempat itu? Efeknya secara goib dan secara nyata. Iya, cara gaib dan nyata deh. Kami mendapatkan banyak keberkahan dan juga di alam nyata mendapatkan banyak anugerah-anugerah, sehingga nantinya seluruh alam semesta ini akan menjaga kestabilan Seperti malam ini, sehingga nantinya bencana-bencana yang akan terjadi hanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh malaikat-malaikat Sang Maha Pencipta. Berarti artinya benar meredam itu ya Mbah ya? Ya, Meredam terjadinya bencana ya? Ya. Oh, itu bisa dikasih tahu nggak Mbah? Meredamnya gimana itu? sebenarnya belum boleh disampaikan. Tapi ya sedikit saja lah, ya loh. Menjadi gambaran lah, ya loh. Apakah dengan beliau itu berzikir atau memohon kepada Allah, atau sebenarnya ada apa gitu? Beliau menyampaikan doa Doa ya. supaya alam semesta ini terjaga dengan baik, dan hanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah yang terjaga. Maklum, ini juga sebenarnya proses pembersihan Maksudnya? dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada seluruh alam semesta ini, dan juga orang-orang yang lalai akan tugas
tugas sebenarnya dia diciptakan di dunia ini untuk apa, seperti itu. Oh, ini berarti bencana, maka bisa dikatakan sebenarnya akan terjadi bencana di Jawa Barat ini. Sebenarnya akan ada lagi yang lebih besar dari ini. Akan ada yang lebih besar. Betul sekali. Ini hanya proses dari yang akan lebih besar itu. Itu. Tetapi karena ada beliau kemudian diredam gitu ya Mbak ya? Ya, Dalam proses seperti itu ya? sampai nanti benar-benar waktunya. Ya, lebih besar itu akan terjadi. Ini kan ada di Bandung Barat ya, artinya ada di wilayah situ ya, ibu kotanya provinsi. Nah, saya mau tahu juga, tadi kan Mbah menyampaikan bahwa dosa-dosa itu ya, Berarti kalau banjir bandang ini ke arah mana sih Mbak dosanya? Bisa dijelaskan pada kita? Sebenarnya manusia-manusia ini, kalau mereka sadar, mereka tidak akan mau menzolimi sesama manusia itu sendiri. Berarti menzolimi ya? Ya, Faktornya itu ya? menzolimi, berzina, Terus? mengambil keuntungan-keuntungan dari usahanya Maksudnya? secara tidak baik. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara ya? Sehingga merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain. Itu pokok dari banjir bandang itu seperti itu Pak? Oh ya. Bersifat curang. Ya. Nah, terus kemudian Mbah, itu kan yang terjadi istilahnya ini di daratan ya. Kalau dari sisi pesisir selatan Jawa Barat ini ya Mbah ya, ya waktu dulu kan yang terjadi di juga terjadi bencana ya kan, yang ada di pesisir barat, pesisir selatan ya, pesisir selatan Pulau Jawa ini khususnya. Pada waktu itu ada di Sukabumi terjadi banjir bandang segala macam. Kalau dari sisi laut itu seperti apa ini Mbak? Sebenarnya sama saja. Sama saja. Di pesisir selatan situ. Kalau orang-orangnya masih tidak sadar, mereka akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan? Waduh, maksudnya ini apa? Megatrust ini? Yang banyak orang bicarakan itu? Belum sampai di situ. Maksudnya orang-orang yang mencari keuntungan dengan bersekutu dengan makhluk-makhluk goib dari bangsa iblis. Mereka akan ditenggelamkan sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Kalau untuk Megatrust itu belum diketahui kapan terjadinya. Masih bisa dikatakan masih lama juga masih ya, bisa diredam. Masih bisa diredam ya? Ya. Oh iya. Nah, sosok yang menyebutnya tadi adalah seorang waliullah atau kekasihnya Allah. Artinya sosok itu bukan sosok yang biasa dong. Betul sekali. Beliau adalah utusannya Allah. Nah, terus kalau gimana bisa kita ini menyadari dan mencari utusan itu, sedangkan kita nggak tahu, nggak kenal ini Mbak? Ya, manusia itu cukup menyadari apa sebenarnya tugasnya dia diciptakan di dunia ini. Kalau dia sudah sadar, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah, sibuk memperbaiki diri, dan juga menyiapkan bekal dia setelah dia mati nanti. Karena dia akan membawa amal-amal baik dari amal ibadahnya. Itu sebenarnya tujuannya manusia. Ya. Nah, tapi kan ini kan sekarang ini kan ada kekasih Allah ini, ya kan? Ya kan di Jawa Barat lah dia, toh. Nah, itu bagaimana cara menemukannya ini? Kita kan nggak tahu ini, Mbak. Ya, tetap saja manusia itu kalau ingin bertemu dengan sosok itu, mereka harus membersihkan semua sifat-sifat tercela yang ada di hatinya. Begitu ya. Terus apa yang dilakukan? Ketika membersihkannya gimana? Terus apa yang harus dilakukan lagi itu? Bertobatlah. Bertobat. Dan sadari apa penyebab-penyebab
yang membuat manusia itu menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi serakah, menjadi suka menyakiti orang lain. Gitu ya. Itu dikaji lagi. Cara mengajinya itu, lihatlah ke dalam diri kalian, bukan keluar diri kalian. Terus cara mengkajinya gimana ini? Kan ya sholat ya ibadah, Mbak. Ya toh? Terus harus bagaimana ibadah yang apa ini? Sebenarnya ibadahnya itu harus secara syariat dan hakikat. Hanya saja memang sangat sulit sekali memahami secara hakikat ini. Lebih sederhana saja, kalau mau bertobat saja, mengakui bahwasannya kalian ini hanyalah seorang hamba yang melayani Sang Pencipta. Melayani itu adalah menjaga hati sesama manusia dan juga menjaga alam semesta ini. Bukan menyakiti hati orang lain, bukan juga menzolimi orang lain, dan juga bukan juga mencari keuntungan dari alam semesta ini. Itu satu kali aja tobatnya atau bagaimana? Seumur hidup. Seumur hidup. Karena manusia ini masih banyak lalainya. Bertobat itu kan juga untuk mengingat diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian tidak lalai. Nah, beliau kan sosok wali ya, Mbak. Berarti ada pengikutnya dong. Sebenarnya banyak sekali pengikut beliau. Banyak sekali. Tetapi memang ajaran beliau ini untuk menggembleng diri supaya lebih memahami lagi apa maksud tujuan kalian hidup di dunia ini. Tidak mudah apa yang diajarkan beliau. Iya. Makanya juga masih banyak yang bertumbangan karena mereka masih mengikuti hawa nafsunya. Belum bisa memahami apa maksud tujuan mereka hidup di dunia ini. Berarti artinya kalau sudah ada kan tinggal mencari ya Pak ya. Dipertemukan dengan yang sebenarnya ya. Sebenarnya tidak usah dicari. Oh, tidak usah cari. Kalau hati kalian sudah bersih, kalian akan dipertemukan. Amin. Hanya itu saja. Semakin kalian mencari, kalian tidak akan bisa bertemu oleh beliau. Percuma kalian mencari kalau hati kalian masih kotor. Sejauh apapun perjalanan kalian, kalau hati kalian masih kotor, kalian akan bertumbangan. Iya. Nah, terakhir ini Mbak, berarti ke depan ini Jawa Barat ini, berarti kalau tidak segera bertobat nanti akan timbul yang lebih besar lagi. Ya, betul sekali. Oh, iya. Begitu, Ge? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi kepada cucu-cucunya ini? Ya, perbaiki saja diri kalian. Dekatkan diri kalian lagi dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah atas apa perbuatan-perbuatan kalian selama ini yang sudah menzolimi diri kalian sendiri maupun orang lain. Ditangis-tangisi supaya kalian lebih memahami maknanya, dan kesadaran kalian akan timbul akan tujuan hidup kalian nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Mbak Maung Buddha ya. Ya. Mohon maaf tadi mengganggu waktu dan tugasnya, dan mohon maaf apabila selama perbincangan ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbak ya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sami-sami Mbak. Kurang lebihnya hanya seperti itu. Ini monggo untuk Mbak bisa kembali tadi ke tempat yang lain, dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuh yang Mas Reni ya Mbak. Silakan Ya, Mbak. baik. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para makhluk yang dalam tujuan masih bisa tersembah keluar dan kembali ke tempat saya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, subscriber pada program Bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi tentang peristiwa banjir bandang yang terjadi
di Bandung Barat atau Jawa Barat. Ini pada umumnya. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Randy mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati. Subscribe Berbagi Bunga Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Bunga Bedek. Saya dan Mas Randy pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.